Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, hoho. Ya teman-teman, ditahannya Pak Hasto dengan tangan terborgol, berompi oren, bikin beberapa netizen yang selama ini begitu berharap Pak Hasto benar-benar mendekam di sel tahanan sumringah. Bahkan ada yang sampai joget-joget. Tak hanya itu, mobil bertuliskan suara rakyat yang mengantarkan Pak Hasto ke KPK sebelum akhirnya resmi ditahan juga jadi sorotan. Pasalnya mobil ini adalah mobil yang sama di demo Indonesia Gelap. Aduh, Pak Hasto kenapa sih harus pakai mobil itu? Kan akhirnya para netizen ini berpikirnya kemana-mana. Apakah satu kolam kah? Nah teman-teman, berikut reaksi kocak para netizen melihat Pak Hasto berompi oranye. Mari kita simak. Pak Hasto diperiksa KPK diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin. Yang ini mobilnya kembar apa gimana? Sama persis soalnya. Mungkin kembar gimana? itu. Kok bisa? Mobilnya kembar mungkin ya. Positive thinking, mobilnya kembar. Coba kalian lihat, terus gimana pendapat kalian? Tulisannya sama, suara rakyat. Iya kan, muncul di demo Indonesia Gelap nih mobil ini. Tuh kan. Mobil ini pula yang nganterin Pak Hasto ke KPK nih. Ini parah nih. Tenang. Pandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dan sepandai-pandainya Anda mengerahkan mahasiswa untuk mencekal Anda ke pengadilan, akhirnya Anda memakai baju oranye juga. Selesai ya, oke. Selamat Hasto, kamu lebaran di penjara seperti itu ya. Kamu salah satu kader PD Perjuangan yang banyak omong ya, banyak bacot. Dan kamu sering sekali menghina seorang Pak Jokowi. Kamu sering sekali membuat narasi-narasi buruk. Pantas kamu di penjara. Dan bahasa Jawanya saya kembalikan lagi, Gusti Allah mboten sari ya. Orang baik seperti Pak Jokowi akan dilindungi Tuhan. Dan satu persatu orang membenci Bapak Jokowi akan kena imbasnya. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang. Pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, hoho. Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat. Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Inilah pemerintah Pak Prabowo, mantap. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega. Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintah Pak Prabowo, luar biasa, salut. Tapi ku akui, hebat kali memang Pak Hasto ini. Bayangkan aja sudah tersangka, bahkan sudah ditahan, loyalisnya, simpatisannya, semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau anda sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan. Kalau apa? Kalau apa? Ya, betul sekali. Kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk apa? Memperjuangkan Pak Hasto, ya kan? Oke, jadi kita tunggu sama-sama
Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK. Ayo, ayo. Ini parah nih. Hah? Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Apa mata saya kurang lihat gitu ya? Ini parah nih. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Nggak mungkin lah. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK nangkap Pak Hasto ya kan? Tapi Ini parah nih. tapi benar itu. Kayak Pak Hasto bener. Ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Kepada awak media, Hasto mengatakan bahwa ia bukan seorang pejabat negara. Iya, ternyata benar Pak Hasto. Ya Allah Pak Hasto. Tuduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia. Saya ikut bersedih ya Pak Hasto. Dan juga Ya Allah. kasus perintangan penyidikan atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih. Acungin jempol nih kalau kayak gini. Jangan pimplan ya enggak? Ini baru mantap. Jangan pandang bulu, sikat. Kalau emang ada bukti gitu, sikat. Ayo saya tunggu nih. Mana kemarin katanya mau buka-bukaan. Si Koni mana Koni? Coba, berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni, Buka-bukaan. mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Sekarang Hasto sudah ditahan oleh KPK. Tapi hal yang paling layak untuk kita tunggu-tunggu setelah episode tertahannya Hasto ini, apakah betul-betul akan muncul suatu episode di mana akan dibukanya sebuah dokumen yang menyimpan kejahatan-kejahatan para petinggi negara. Termasuk diantaranya adalah kejahatan keluarga Jokowi yang pernah disebut oleh Ibu Koni. Apakah dokumen itu betul-betul ada atau dokumen itu sebenarnya tidak ada yang kemudian diada-adakan untuk menyelamatkan status Hasto daripada tersangka oleh KPK? Apakah episode ini betul-betul akan muncul atau tidak? Itu sangat layak untuk kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tetapi ada satu pertanyaan yang sebenarnya sangat mengganjal di pikiran saya. Apa sebenarnya fungsi atau peran dari perkataan Ibu Megawati ketika Ibu Megawati pernah mengatakan dulu, tenang Hasto, kalau kamu ditangkap saya akan datangi itu Kapolri. Apakah perkataan itu sama sekali tidak mempengaruhi proses Hasto? Atau sebenarnya Ibu Megawati sudah tidak punya pengaruh apa-apa? Kalau menurut saya, puluhan video ini tidak akan dibuka karena ada sangkut pautnya dengan partainya sendiri. Janganlah kita jauh-jauh ke sana ya. Perihal puluhan video ini ada atau tidak adanya saja nggak jelas gitu ya. Apakah ini hanya sekedar gertak sambal aja gitu kan, supaya Pak Hasto lolos dari kasus ini. Nah teman-teman, itulah tadi barusan para netizen ini adalah beberapa orang yang tampak sebelumnya begitu berharap banget Pak Hasto benar-benar mendekam di sel tahanan, dan sekarang terbukti, dan mereka pun betapa girangnya di sini mengekspresikan kebahagiaan mereka melihat Pak Hasto memakai rompi orange ya. Nah mungkin sekian, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di next video.